sejahtera. Selamat berjumpa kembali dalam podcast Kewesa Pemilu KPU Kabupaten Flores Timur bersama saya Sarti Puka. Tema kita pada hari ini, nadinya KPU Kabupaten Flores Timur. Apa sih nadinya KPU Kabupaten Flores Timur? Hari ini kita akan bertemu dan mendengarkan beberapa hal dari Ketua KPU Kabupaten Flores Timur, Divisi Keuangan Umum dan Logistik, Bapak Antonius Jentera Betan. Salam dan selamat berjumpa Pak Anton. Selamat berjumpa kembali. Bagaimana keadaan hari ini? Kabar hari ini baik-baik saja. Baik-baik Ya, saja. Semoga selalu baik, diberkati oleh Yang Maha Kuasa ya Pak. Amin. Baik teman pemilih, hari ini kita akan mengetahui apa sih tugas dari Divisi Keuangan Umum dan Logistik. Silakan Pak Anton. Ya, terima kasih. Salam jumpa teman-teman pemilih. Ya, apa tugas dari Divisi Keuangan Umum dan Logistik ya? Ya. Sebelum saya sampai kepada tugas Divisi Keuangan Umum dan Logistik, ya saya perkenalkan dulu. Ya. Kenapa Keuangan Umum dan Logistik itu melekat pada jabatan ketua ya? Kenapa di kabupaten kota atau provinsi yang jumlah komisionernya 5 orang itu Divisi Keuangan Umum dan Logistik itu melekat pada jabatan ketua. Ya. Yang pertama, Divisi Keuangan Umum dan Logistik itu tidak bisa dipisahkan. Ya. Ibaratnya tubuh dan bayangan. Ya. Tubuh dan bayangan itu selalu bersama, beriringan. Ya. Begitu. Kalau tidak beriringan berarti itu orang bilang melanggar hukum apa itu? Hukum alam gitu. Ya, hukum alam. Jadi Keuangan Umum dan Logistik melekat pada jabatan ketua karena memang kalau kita lihat itu tugas-tugas dari Divisi Keuangan Umum dan Logistik itu melekat pada selalu melekat pada jabatan ketua. Dan kenapa disebut nadinya KPU? Ya. Nadinya KPU. Sebagai ilustrasi saya berikan ilustrasi begini. Kalau seseorang kalau orang itu mau mengecek mengetahui apakah seseorang itu masih hidup masih hidup atau telah meninggal. Biasanya orang cek pertama itu di nadinya. Ya. Masih berdenyut apa sudah tidak lagi gitu ya. Ya. Nah, itu biasanya dicek di sana gitu. Di Komisi 9 Umum Divisi Teknis Penyelenggaraan itu biasa disebut dengan jantungnya KPU. Ya. Kemudian Divisi Perencanaan Data dan Informasi itu disebutnya darah KPU. Kemudian Divisi Sosdik Liparmas dan SDM disebut corongnya KPU. Kemudian yang terakhir Divisi Hukum dan Pengawasan itu biasa disebut selimut KPU. Ya. Divisi Keuangan Umum dan Logistik itu kenapa dia disebut nadinya KPU ya? Seperti kita ketahui bahwa nadi itu yang mengalirkan darah dari jantung ke darah ke jantung. Nah, kalau suplai darah ini orang berhari-hari tidak dapat suplai darah yang baik, logistik yang baik, nutrisi yang baik, berarti lama-lama dia bisa lemah. Jantungnya bisa melemah. Iya. Ya, jantungnya bisa melemah, kemudian tekanan darahnya bisa terganggu. Iya. Kalau lama-lama bisa mati. Iya. Nah, itu fungsinya nadi. Ya. Jadi kalau dia sudah mati, dia sudah meninggal, berarti dia tidak bisa berkata-kata. Corongnya sudah tidak bisa berfungsi lagi. Nah, kemudian selimut yang disediakan untuk menghangatkan tubuhnya atau melindungi tubuhnya dari pihak luar atau situasi di luar sana itu juga tidak berguna. Itulah kenapa logistik dan keuangan itu vital
vital dalam lembaga Komisi Pemilihan Umum. Ibaratnya Ibaratnya kita ibaratkan sebagai nadinya KPU, gitu. Jadi kalau orang masih hidup atau tidak, ya, kalau nadinya masih berdenyut, berarti masih ada tanda kehidupan. Gitu. Iya. Nah, kita lihat di divisi keuangan umum dan logistik. Dan kalau kita pergi berperang misalnya, ya, itu logistik itu selalu ada, sehingga kita jangan sampai kehabisan amunisi. Nah, itu kenapa ya divisi keuangan umum dan logistik itu selalu berperan dalam tugas-tugas di Komisi Pemilihan Umum, gitu. Itu kemudian ya tadi sempat ditanyakan tugas divisi keuangan umum dan logistik. Nah, ya berdasarkan PKPU nomor 8 tahun 2019 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Provinsi dan KPU RI, itu di sana dinyatakan bahwa tugas divisi keuangan umum dan logistik itu yang pertama itu dia mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan yang terakhir dia mengevaluasi kebijakan-kebijakan terkait. Yang pertama itu administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan. Jadi surat menyurat dan sebagainya itu masuk menjadi tanggung jawabnya divisi keuangan umum dan logistik. Kemudian hal-hal terkait protokol persidangan, itu juga menjadi tanggung jawab dari divisi keuangan umum dan logistik. Misalnya rapat-rapat dan sebagainya. Kemudian pengelolaan dan pelaporan barang milik negara, itu juga di sana tugasnya divisi keuangan umum dan logistik. Kemudian pelaksanaan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan, itu juga menjadi tugas divisi keuangan umum dan logistik. Kemudian pengusulan, peresmian keanggotaan, dan termasuk di dalamnya sumpah dan janji keanggotaan DPRD Kabupaten Kota. Yang terakhir yang tidak kalah pentingnya, yang menjadi ciri khas keuangan umum dan logistik, yaitu dalam hal perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik, baik itu pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Itu jadi sekali lagi tidak salah memang kalau memang divisi ini melekat di ketua. Kita tahu sendiri bahwa kalau kita berurusan dengan administrasi perkantoran, berarti di sana ada tanda tangan, ya. Ketua itu, kalau saya bilang itu tugas-tugasnya menandatangani dokumen. Salah satunya adalah tanda tangan dokumen. Benar. Kemudian tadi ada protokol persidangan, Kalau rapat-rapat dan sebagainya itu ketua di sana, ada ketua di sana, kan? Jadi tidak salah memang. Divisi keuangan umum dan logistik itu melekat pada ketua KPU sendiri. Begitu kira-kira. Oke, baik. Memberikan gambaran terkait divisi keuangan logistik. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Baik, teman pemilih, jadi tugas divisi keuangan umum dan logistik itu dia lebih melekat pada ketua karena banyak dalam terkait kearsipan, dokumen-dokumen terkait barang milik negara, pengelolaan, pertanggungjawaban serta pelaporan keuangan, logistik, dan juga peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah janji DPRD kabupaten dan kota. Kalau jadi ketua harus mau tidak mau, suka tidak suka harus siap, Pak. Harus siap. Mengampu divisi keuangan umum dan logistik. Harus benar-benar mengerti itu perintah dan paham. Siap. Berarti Bapak siap selalu melaksanakan tugas terkait keuangan umum dan logistik serta memandu semuanya, ya, Pak, ya. Kegiatan protokoler, Pak, ya. Ya, baik. Baik, teman pemilih. Mungkin Bapak sedikit bisa sampaikan kepada teman pemilih dan kepada kami semua terkait pengarsipan apa saja yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota sendiri, terkhususnya KPU Kabupaten Flores Timur. Terima kasih. Jadi tugas tadi terkait kearsipan. Kalau kita bicara kearsipan, itu dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 17 tahun 2023
tentang jadwal retensi arsip, ya di sana ada dua jenis arsip yang ada di KPU Kabupaten Kota. Yang pertama arsip fasilitatif dan yang kedua arsip substantif. Arsip substantif itu segala sesuatu yang berkaitan dengan persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah, termasuk diantaranya pergantian antar waktu dan sebagainya. Selain dari hal-hal yang substantif tadi, itu masuk ke arsip fasilitatif, nah, begitu. Jadi ada dua jenis itu yang ada di PKPU nomor 17 tahun 2023. Ya. Terkait pengelolaannya, ya, tadi sempat ditanyakan terkait pengelolaannya. Ya, saya contohkan misalnya kearsipan itu biasanya misalnya surat menyurat. Jadi secara prosedurnya itu pengelolaan arsipnya, surat itu masuk, ya. Surat itu kita terima, surat masuk, itu biasanya surat itu ditujukan kepada ketua ataupun sekretaris. Nah, biasanya ditujukan kepada dua pimpinan itu. Kemudian kalau masuk ke ketua, itu akan didisposisikan ke divisi yang membidangi tugas-tugas itu. Kalau di sekretaris sama, ya, beliau akan mendisposisikan itu ke kepala subbagian, ya, sesuai dengan tugasnya masing-masing. Setelah disposisi akan ditindaklanjuti oleh divisi maupun subbagian. Ya. Setelah itu ditindaklanjuti, hasilnya, ya, hasil dari tindak lanjut itu akan dilaporkan. Ya, waktu dilaporkan itu disertakan dengan dokumen, ya, berupa foto dan sebagainya. Foto, kemudian file-file yang mendukung, ya, mendukung pelaporan itu. Nah, dari pelaporan itu kemudian kita dokumentasikan, kita arsipkan. Jadi kenapa arsip ini penting dalam lembaga seperti Komisi Pemilihan Umum, ya, khususnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur. Kita tahu bersama bahwa lembaga seperti KPU itu rentan terhadap persoalan dan masalah-masalah, ya. Jadi kalau tidak didokumentasikan dengan baik, maka kita akan kesulitan ketika ada masalah di kemudian hari, ya. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan kerja-kerja kita, gitu. Jadi ketika ada persoalan atau masalah, kita bisa mengakses arsip tadi untuk sebagai bahan pertanggungjawaban kita kepada pihak-pihak maupun kepada masyarakat. Itu. Jadi itu pentingnya arsip dalam lembaga seperti Komisi Pemilihan Umum. Begitu. Oke, baik Pak, terima kasih, cukup detail ya Pak ya. Ya. Jadi terkait kearsipan itu baik surat menyurat ataupun dokumen lainnya bisa diarsipkan secara hard copy dan juga soft copy ya Pak ya. Ya, benar sekali. Jadi semuanya disimpan dengan baik sehingga ketika terjadi sesuatu ataupun apapun itu kita dapat mencari kembali lewat di arsipnya kita dan semua terdokumentasi dengan baik. Ya. Baik Pak, berikutnya lagi terkait barang milik negara. Untuk saat ini Pak bisa sampaikan kepada teman pemilih barang milik negara apa saja yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Flores Timur. Ya, terima kasih ya. Jadi ya tadi di tugas tidak ada barang milik negara, ya. Iya. Pengelolaan barang milik negara. Baik. Jadi sebelum kita sampai kepada barang-barang milik negara apa saja yang ada di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur, secara saya sampaikan dulu apa itu barang milik negara, ya. Ya. Barang milik negara itu semua barang yang kita beli atau kita peroleh, ya, sebagai akibat, ya, dari beban kepada APBN. Dari kita beli atau kita peroleh atas beban APBN, ataupun kita peroleh dengan cara-cara yang lain, misalnya hibah, ya.
kita peroleh dari hibah ataupun kita peroleh atas kerjasama atau kontrak dengan pihak lain. Itu kira-kira barang milik negara, pengertian dari barang milik negara. Ya. Jadi barang milik negara ini kita peroleh untuk mendukung aktivitas dan kerja-kerja KPU, begitu. Itu barang milik negara. Ya. Dan terkait pengelolaan barang milik negara ini, prosedurnya itu setiap pengadaan itu kita catat di aplikasi, kemudian secara periodik kita lakukan yang namanya rekon, ya. Jadi di rekon itu kita mencocokkan kembali, ya, setiap item di dalam aplikasi tersebut, ya. Itu kita lakukan secara periodik setiap 6 bulan sekali. Setiap 6 bulan sekali. Dan dalam 6 bulan sekali itu, dalam hal barang milik negara itu sudah habis masa pakainya, maka kita ajukan untuk dilelang. Dilelang, ya. Berarti tergantung dia punya masa pakainya sudah selesai, bisa kita lelang. Bisa kita lelang. Contohnya kotak suara dan surat suara, ya. Itu kalau kotak suara dan surat suara itu kita lelang juga melalui aplikasi. Jadi kita semuanya lewat aplikasi kita umumkan. Dan untuk kotak suara dan surat suara itu masa habis pakainya, ya, orang bilang masa itu 3 bulan. 3 bulan setelah pelantikan. Jadi kalau setelah 3 bulan pelantikan kita bisa berproses untuk lelang, ya. Dan khusus untuk barang-barang pemilihan umum, ya, dalam hal ini kotak suara dan surat suara, pemilihan umum dan pilkada, kita sudah lakukan pelelangan, kita sudah dapatkan pemenangnya dan logistiknya, ya, logistik X pemilihan itu, pemilihan itu sudah diangkut oleh pihak pemenang tender itu. Sudah diangkut. Ya. Dan ya saya cukup lega, ya, karena memang barang itu cukup lama berada di gudang KPU, logistik KPU. Ya. Barang salah satu contoh, negara, ya. Contohnya kotak suara dan surat suara. Oke, baiklah. Ada lagi satu yang menarik, Pak. Ini terkait distribusi logistik. Oh iya. Ya. Di sini kan salah satu tugas dari Divisi Kul sendiri terkait pendistribusian logistik, ya, Pak. Iya. Ya. Terkait pendistribusian logistik di Pilkada tahun 2024 kemarin. Khususnya kan kemarin pada saat Pilkada di Flores Timur sendiri terjadi erupsi Gunung Lewotobi. Ya, benar. Berarti di situ ada tantangan, ya, Pak, untuk pendistribusian logistiknya. Kan masyarakatnya berpindah-pindah, lokasi di tempat erupsi itu juga sangat, ya, luar biasa kacau balau atau apalah, ya, istilahnya. Kira-kira kendala atau tantangan seperti apa pada saat pendistribusian logistik sendiri, baik untuk di lokasi yang terdampak erupsi maupun di tempat relokasi bencananya. Mungkin Pak bisa sampaikan kepada kita semua dan teman pemilih yang berada di luar sana. Ya, kalau bicara tentang pilkada kemarin, khususnya logistik, ya, bagaimana mengelola pilkada khususnya logistik, ya, ini pengalaman yang yang takkan terlupakan, ya, yang tidak akan terlupakan dan jangan sampai terulang lagi. Jangan sampai terulang lagi. Ya. Kedepannya saya berdoa semoga lagi. Ini jangan terulang lagi. Ya. Begitu untuk pilkada-pilkada atau pemilihan umum di masa-masa yang akan datang. Selanjutnya, ya. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Ya, kemarin di pilkada itu kita laksanakan dalam suasana kebatinan, di mana di tengah bencana erupsi Gunung Lewotobi lagi, ya. Kita ketahui bersama waktu itu infrastruktur dan layanan publik waktu itu rusak, ya, dan lumpuh total. Itu sangat menghambat
pendistribusian logistik. Kita ketahui bersama waktu itu jalan-jalan ditutupi material oleh letusan gunung berapi abu vulkanik. Kita sampai di lokasi waktu itu dahan-dahan pohon, batang-batang bertumbangan dan menutupi jalan waktu itu, pasir dan sebagainya itu menutupi jalan dan sangat menghambat proses pendistribusian logistik. Ya. Ditambah lagi waktu itu kondisi gunung itu yang sangat fluktuatif, tidak menentu, sehingga kita tidak bisa memprediksi kapan gunung itu meletus, seberapa besar skala letusannya. Kemudian yang paling mengkhawatirkan itu adalah arah letusannya. Kita ketahui bersama bahwa di area sekitar gunung itu masih terdapat wilayah yang tidak mengungsi. Jadi itu merupakan jalur-jalur pendistribusian logistik waktu itu. Jadi arah letusan itu kita sangat khawatir dan itu mempunyai ketegangan tersendiri. Sehingga waktu itu dalam situasi seperti itu sikap yang berani itu tidak cukup, saya rasa. Perlu perhitungan yang matang, dan waktu itu di daerah terdampak bencana kita harus secepat mungkin mendistribusikan logistik dan juga kita harus secepat mungkin mengembalikannya, karena waktu itu kita lihat bahwa situasi yang tidak kondusif, kemudian logistik itu harus berada kembali dan diamankan dari radius dari dampak letusan. Gitu. Bayangkan saja waktu itu TPS sudah siap, teman-teman dari divisi lain sudah siap membangun TPS, kemudian petugas KPPS sudah ada, pemilihnya pun sudah ada, Jadi dari divisi lain itu sudah. Namun logistik, kita bayangkan bagaimana kalau logistik tiba tidak tepat waktu, atau misalnya rusak dalam perjalanan. Nah, hal ini pasti akan berdampak pada penyelenggaraan pelaksanaan secara keseluruhan. Jadi bagaimana bisa mahkota pemilu, surat suara yang sangat dinanti-nantikan itu tidak tiba di lokasi sementara yang lain sudah siap. Itu menimbulkan ketegangan tersendiri bagi kami di divisi keuangan dan logistik. Jadi kami putuskan untuk wilayah yang terdampak bencana itu logistiknya didistribusikan terakhir, didistribusikan terakhir dan sesingkat mungkin berada di wilayah dampak bencana. Karena kita tidak tahu, kita khawatir akan keselamatan dari logistik ini. Logistik ini kan barang milik negara, dokumen milik negara yang harus dilindungi, diamankan. Dia bukan barang pecah belah, dia bukan barang pecah belah yang kalau rusak kita bisa beli, tidak. Jadi logistik itu tidak ada lagi waktu itu, Sisanya itu kan sudah dimusnahkan. Kalau rusak tidak bisa ganti dan prosesnya panjang dan praktis. Kalau misalnya terjadi sesuatu dengan logistik berarti pemilihan atau pemilu itu bisa pemilihan pilkada itu bisa mengalami masalah dan terganggu gitu. Itu akan berdampak luas, Itu yang kita khawatirkan dan kita putuskan H-1 siangnya itu kita distribusikan secepat-cepat mungkin sampai di lokasi bencana waktu itu. Jadi sepanjang jalan saya ingat sekali begitu banyak tantangan yang kami hadapi dan pendistribusian itu sampai dini hari, sampai dini hari baru selesai. Kemudian saya ingat sekali besoknya setelah pemungutan dan penghitungan suara kita kembali untuk menjemput logistik. Menjemput logistik itu kembali ke gudang logistik KPU Kabupaten Flores Timur waktu itu. Karena memang area logistik itu harus diamankan jauh dari radius
yang terdampak letusan erupsi Gunung Lawu Tobi laki-laki. Jadi praktis waktu itu saya ingat sekali 3 hari 3 malam ya. 3 hari 3 malam kita tidak istirahat waktu itu. Tidak istirahat. Dari tanggal 26 H-1 sampai dengan tanggal 28 H+1. Kita baru semua logistik itu baru tiba menjelang siang di tanggal 28 dan itu sangat melelahkan. Tapi syukurlah ya, kita bersyukur bahwa Tuhan menyertai selama penyelenggaraan pilkada kemarin sehingga pilkada berjalan aman dan lancar meski dalam bayang-bayang erupsi Gunung Lawu Tobi. Itu yang saya syukuri dan saya berharap jangan terulang lagi. Jangan terulang lagi. Ya. Jadi di dalam kondisi erupsi Gunung Lawu Tobi laki-laki itu kita harus melakukan pendistribusian logistik ke lokasi bencana, terus habis kita harus jemput pulang lagi. Jadi luar biasa Pak ya dalam tantangan pendistribusian dan pengembalian logistik KPU Kabupaten Flores Timur. Luar biasa, tapi semuanya berjalan dengan baik dari pendistribusian ke lokasi sampai kembali ke gudang logistik KPU Kabupaten Flores Timur. Luar biasa ya Pak ya. Luar biasa. Baik teman pemilih, luar biasa sekali kegiatan yang telah dilakukan oleh Divisi Keuangan Umum dan Logistik. Tugasnya apa saja telah disampaikan oleh Bapak Anton, Ketua KPU Kabupaten Flores Timur, menceritakan sedikit pendistribusian logistik ke lokasi bencana erupsi Gunung Lawu Tobi. Luar biasa. Begitulah teman pemilih, singkat dan sedikit penyampaian dari Ketua KPU Kabupaten Flores Timur, Bapak Antonius Jentera Betan terkait tugas dari Divisi Keuangan Umum dan Logistik. Kita akan berjumpa kembali dalam podcast Kewesa Pemilu KPU Kabupaten Flores Timur dalam tema selanjutnya. Salam KPU melayani.